Misteri tembok megah tersembunyi di dasar samudera. Sahabat satu pesan, pernahkah kamu membayangkan ada keajaiban yang begitu besar, begitu megah, hingga bisa mengubah pandangan kita tentang sejarah? Sebuah struktur yang ukurannya bahkan mengerdilkan gedung tinggi di dunia, tersembunyi selama berabad-abad di bawah gelombang samudera yang tenang. Inilah kisah tentang misteri yang membuat para ilmuwan bingung dan para petualangan penasaran. Sebuah tembok raksasa yang ditemukan di dasar laut Papua. Sebuah penemuan yang menggambarkan jagat maya, lalu secara misterius lenyap dari peta digital. Kali ini kita akan mengungkap tabir di balik misteri ini. Kita akan menyelam lebih dalam untuk mencari tahu mengapa penemuan ini begitu penting. Apa sebenarnya tembok misterius ini, dan bagaimana semua teori dari peradaban kuno hingga mitos kuno mencoba menjelaskannya. Rekaman lama dari video tentang penemuan Jayapura Wall. Mengapa tembok ini menjadi misteri terbesar abad ini? Bayangkan, sebuah dinding lurus yang terbentang sempurna, bukan karena campur tangan alam, melainkan seolah-olah dibangun dengan presisi yang luar biasa. Tembok ini tidak ditemukan di daratan yang bisa diakses manusia, melainkan jauh di dasar samudera. Ini bukan sekedar anomali geografis. Ini adalah pertanyaan fundamental tentang masa lalu kita. Kenapa sebuah peradaban yang entah ada atau tidak harus membangun sesuatu sebesar ini di bawah air? Dan mengapa setelah penemuan ini viral, keberadaannya dihapus dari mata publik? Setiap jawaban yang kita temukan hanya memicu pertanyaan baru, mengunci kita di dalam labirin teka-teki yang semakin dalam. Jadi, apa sebenarnya struktur ini? Pada Mei 2023, sebuah rekaman video lama kembali viral, memicu perbincangan panas. Dalam rekaman itu, seorang penyelam dikabarkan tidak sengaja menemukan sebuah struktur yang tampak persis seperti dinding. Strukturnya lurus, memanjang secara sempurna, dan menantang segala logika. Data dari pencitraan satelit dan pemetaan bawah laut menunjukkan bahwa panjangnya mencapai 110 km. Untuk memberimu gambaran, itu lebih panjang dari seluruh garis pantai Jakarta. Lebarnya 1.700 meter. Bandingkan dengan lebar jembatan Suramadu yang hanya 30 meter. Dan yang paling mengejutkan, tingginya mencapai 1.860 meter. Tinggi yang 2 kali lipat lebih tinggi dari ikon modern Burj Khalifa di Dubai. Jadi, ya, sebutan tembok raksasa bukan sekedar hiperbola. Itu adalah deskripsi yang akurat untuk struktur kolosal ini. Struktur ini ditemukan di lautan lepas, tidak terlalu jauh dari ibu kota Papua, Jayapura. Melalui pemetaan satelit, koordinatnya didapatkan pada titik 1 derajat 59 menit 46,9 detik lintang selatan dan 141 derajat 29 menit 24,6139 detik bujur timur. Video penemuan ini sebenarnya telah beredar sejak tahun 2011. Pada awalnya, jika kamu memasukkan koordinat tersebut di Google Maps, kamu bisa melihat dengan jelas bentuk tembok ini. Namun, setelah video itu viral, entah karena alasan apa, tembok raksasa ini tiba-tiba menghilang dari Google Maps pada tahun 2012. Kejadian ini membuat banyak orang meyakini adanya konspirasi, dan karena lokasinya yang tak jauh dari Jayapura, penemuan ini kemudian dijuluki Jayapura Wall atau Tembok Jayapura. Peradaban kuno Papua. Banyak yang meyakini bahwa tembok ini adalah peninggalan peradaban kuno Papua yang selama ini tersembunyi. Mereka berargumen bahwa struktur ini adalah bukti kemajuan peradaban Papua ribuan tahun lalu yang terendam oleh naiknya permukaan air laut. Teori ini menjadi masuk akal
jika kita menelusuri sejarah geologis Papua. Pulau ini adalah pulau terbesar kedua di dunia dan dulunya menyatu dengan benua Australia pada zaman es terakhir. Sekitar 800.000 tahun yang lalu, nenek moyang orang Papua dan penduduk asli Australia memiliki ciri-ciri fisik yang mirip, yang dikenal sebagai Paleo-Melanesoid. Wilayah daratan yang begitu luas pada masa itu bisa saja menampung peradaban yang jauh lebih maju dari yang kita bayangkan. Ketika zaman es berakhir dan permukaan air laut naik, daratan tersebut terpisah dan banyak struktur kuno mungkin tenggelam. Tembok ini bisa jadi adalah salah satu bukti yang tersisa. Ras raksasa dan sumber daya emas. Namun, ada juga yang meyakini bahwa tembok ini dibangun oleh ras raksasa yang pernah hidup di bumi ribuan tahun yang lalu. Secara logika, sangat tidak mungkin manusia purba dengan alat-alat sederhana mampu mengangkut material dan membangun tembok sebesar ini. Dari mana mereka mendapatkan bahan baku? Bagaimana mereka mengangkutnya? Teori ras raksasa menjadi jawaban bagi banyak orang, karena hanya makhluk dengan kekuatan dan ukuran super yang bisa merealisasikan proyek sebesar ini. Teori ini diperkuat oleh julukan lama Papua sebagai Isla del Oro atau Pulau Emas yang diberikan oleh penjelajah Spanyol Alvaro de Saavedra pada tahun 1528. Sebutan ini menunjukkan bahwa Papua memiliki kekayaan emas yang melimpah ruah. Di era modern, emas tidak hanya menjadi perhiasan, tetapi juga bahan konduktor yang vital untuk teknologi canggih. Mungkinkah peradaban kuno ini, baik itu manusia atau ras raksasa, memanfaatkan sebagai sumber energi dari emas untuk membangun peradaban yang jauh lebih maju dari zamannya? Tembok Zulkarnain dan Atlantis. Ada dua teori yang lebih jauh lagi mengaitkan penemuan ini dengan mitologi dan cerita kuno. Beberapa kalangan meyakini bahwa tembok Jayapura ini adalah wujud dari tembok Zulkarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dikatakan bahwa tembok Zulkarnain tingginya sama seperti gunung dengan ketinggian 1860 meter. Tembok Jayapura ini memang memiliki skala yang menyerupai gunung bawah laut. Mungkinkah ini adalah tembok legendaris yang memisahkan dunia dari Yajuj dan Majuj? Di sisi lain, ada juga yang meyakini bahwa tembok raksasa ini adalah bagian dari kerajaan Atlantis yang hilang. Selama ribuan tahun, Atlantis hanya dianggap sebagai mitos. Namun, jika peradaban ini benar-benar ada dan hancur akibat bencana alam dahsyat, mungkinkah tembok ini adalah satu-satunya bagian dari Atlantis yang tersisa di dasar samudra? Teori ini membawa kita pada pertanyaan besar. Apakah Atlantis hanya legenda atau adakah kebenaran di baliknya? Kebenaran di balik misteri. Terlepas dari semua teori yang memicu imajinasi, ada satu pandangan yang mencoba mengakhiri semua perdebatan ini. Baru-baru ini, media seperti Kompas telah melaporkan bahwa kabar tentang penemuan ini hanyalah hoaks atau informasi yang menyesatkan. Menurut mereka, gambar-gambar yang beredar adalah hasil manipulasi digital atau fenomena alam biasa yang salah diinterpretasikan. Namun, mengapa gambar itu sempat muncul di Google Maps dan kemudian dihilangkan? Mengapa begitu banyak orang yang percaya? Dan mengapa misteri ini terus hidup meskipun ada bantahan resmi? Jawaban terakhir mungkin tidak akan pernah kita ketahui dengan pasti. Bagi sebagian orang, tembok Jayapura adalah bukti peradaban yang hilang. Bagi yang lain, itu hanyalah peringatan untuk tidak mudah percaya pada apa yang kita lihat di internet. Misteri tembok raksasa Papua ini adalah pengingat bahwa dunia kita penuh dengan rahasia yang menunggu untuk dipecahkan. Meskipun ada penjelasan logis, ada sesuatu yang terus menarik kita ke dalam kisah-kisah yang melampaui akal sehat. Itu adalah dorongan alami
manusia untuk mencari jawaban di balik hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.